Ya, pemirsa masih di IDX Second Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Wilson, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan dari Pak Bambang yang ada di Bandung kita coba jawab dulu, takut lama menunggu Pak Wilson. Untuk agro support dan resistennya hari ini melemah di 2,58% dan ditutup di level 1.700. Oke, jadi Agro ini menarik karena udah break all time high-nya gitu. Jadi ini adalah koreksi yang wajar ya. Dengan level support dari previous high-nya di 1.675 gitu. Jadi sedikit 1.675 dan level resisten itu di all time high-nya 1.795 gitu. Jadi ini satu hal yang wajar ketika ada breakout dari level resistance-nya, dia berpotensi untuk bikin base baru seperti itu. Seperti bikin lantai baru, itu adalah koreksi sehat. Seperti itu, Pak. Baik, masih ada ruang untuk ambil posisi tidak, Pak? Masih ada, tetapi kita tunggu koreksinya dulu di sekitar 1.600 seperti itu ya. Jadi potensi dia koreksi dulu sedikit gitu ke arah sekitar 1.600, baru itu udah mulai menaik lagi gitu. Baik, level yang direkomendasikan kalau bagi Anda yang ingin masuk di 1.600 dengan target price tadi di 1.795 atau lebih ini Pak Wilson? Lebih, bisa ke 1.830 gitu ya kalau kita pakai rasio Fibonacci karena dia udah all time high. Oke, jawaban untuk Pak Bambang yang ada di Bandung untuk agro, support dan resistennya. Tadi juga tidak sempat disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Tadi juga sudah kita bahas bagi yang sudah ambil posisi ataupun bagi yang baru ingin entry. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wilson, dari saham-saham penggerak indeks harga saham gabungan, Pak, di penutupan sesi kedua hari ini, saya akan coba bahas gudang garam, Pak Wilson. Hari ini 6,75% dan ditutup di level 43.500. Dalam beberapa hari perdagangan terakhir, gudang garam terus melanjutkan penguatan, Pak Wilson. Secara teknikal, apa yang bisa kita analisis, Pak, dengan penguatan yang cukup signifikan terjadi untuk gudang garam? Oke. Jadi menarik ya buat gudang garam, sebenarnya dia udah jatuh dalam banget gitu, sama seperti HMSP atau Unilever gitu. Nah ini khusus buat yang rokok gitu, pada tanggal 28 Mei, 27 Mei itu adalah titik bottomnya gitu. Karena udah muncul candle hammer dan juga di sini kita lihat ada pola minor double bottom seperti itu. Ditambah lagi katalis positif di kemarin itu adalah wacananya adalah untuk tahun depan cukai rokok nggak naik lagi seperti itu. Jadi ini adalah memberikan angin segar gitu terhadap perusahaan rokok dan mereka investor merespons positif dengan cara membeli saham yang memang kemarin itu sangat-sangat murah gitu ya, gudang garam di level supportnya secara teknikal. Jadi kalau saya lihat ini adalah pergerakan yang wajar ya, karena teknikalnya pas, fundamentalnya juga pas seperti itu. Baik. Jadi, ya, kalau tidak salah ini penguatannya sudah cukup signifikan, Pak. Cukup lama di bawah level 40 ribuan hari ini dan beberapa hari perdagangan terakhir sudah balik ke level 40 ribuan, 43 hari ini. Ruang penguatan seperti apa? Sudah jenuh beli atau penguatan masih akan terus berlanjut, Pak? Kalau kita lihat ini memang bakal berpotensi koreksi ya. Koreksi dulu karena ini ada pola-polanya. Dia emang masih sekarang candlenya Marubozu sekarang gitu, masih benar-benar kuat gitu, tetapi besok ada potensi naik sedikit tetapi turun gitu, jadi membentuk pola, kalau kita bilang di candle itu namanya shooting star seperti itu, potensi kita atau bikin pola doji kayak gitu. Jadi istilahnya dia udah dari candlenya kelihatan dia udah jenuh beli seperti itu. Jadi ada potensi besok, jadi buat yang mau masuk gitu ya, atau yang udah punya bisa take profit dulu gitu. Kalau yang buat masuk tunggu koreksi dulu, karena kalau kita beli di harga tinggi itu banget, riskan banget gitu. Lebih beresiko dibandingkan beli ketika dia lagi koreksi atau di level support kuatnya seperti itu. Baik, ada gudang garam hari ini menjadi penggerak indeks harga saham gabungan dari konsumer 6,75% dan ditutup di level 43.500. Selanjutnya ada Telkom, Pak Wilson, dan kebetulan juga listed company saham kita untuk hari ini. Telkom secara fundamental tadi sudah kita sampaikan dari sisi kinerja mereka di kuartal pertama 2021 mencatatkan laba bersih meskipun posisi dari pendapatannya turun tipis. Nah, secara teknikal di pasca pembukaan tadi sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan, namun sampai dengan penutupan sesi kedua cenderung tertekan dan akhirnya ditutup di zona merah, Pak. Yes. Ya ini kalau secara fundamental benar Telkom bagus ya, karena mengalami namanya kenaikan laba gitu, meskipun penurunan pendapatannya tipis ya sekitar 0,7% gitu. Laba bersihnya tapi bisa naik 2,59% gitu. Berarti ada komponen-komponen biaya yang bisa dilakukan
efisiensi seperti itu ya. Jadi this is a good indication buat Telkom gitu secara fundamental. Nah, kalau secara teknikal gimana kalau kita lihat hari ini minus tipis 0,3% setelah sempat naik tadi lumayan pas di opening gitu ya. Ini sangat menarik gitu. Kenapa sangat menarik? Karena secara teknikal ini polanya adalah rectangle. Gitu, rectangle. Nah, pola ini kita temukan juga di saham-saham yang kemarin sebelum breakout seperti saham Arto gitu ya, terus juga saham Friend gitu yang udah naik duluan gitu. Jadi buat investor yang masih belum masuk itu ini adalah kesempatan. Yang tertinggal adalah saham Telkom gitu. Secara fundamental kuat, secara teknikal bagus. Kalau kita pakai moving average juga, dia sekarang di moving average 200 gitu. EMA 200 itu EMA yang kuat gitu. Dengan candle yang sekarang itu candle inverted hammer. Gitu. Jadi untuk besok berpotensi untuk menguat gitu. Jadi buat teman-teman ya ini kesempatan menarik untuk beli. Baik, di level penutupan sesi kedua hari ini? Iya, target sekarang 3160 ya. Oke. Dengan level support 3110. Baik. Level resistance-nya 3310 dengan target jangka menengah, jangka pendek 3500. Oke, range-nya masih cukup lebar untuk Telkom. Kesempatan ketiga sesi pertama dibuka di esok hari. Pak Wilson, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dari Bapak Wilson. Ada 4 saham, Telkom, tadi juga baru saja kita bahas pemirsa, dari sisi support resisten, kemudian juga dari sisi targetnya. Dari farmasi, KLBF masih direkomendasikan, supportnya di 1.300, resistennya di 14.20, target di 1.600. Rumah sakit ada Mika, support dan resistennya 2660, 2880, target di 3100, MNCN 885 dan 955, targetnya di 1065. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wilson, 4 saham yang Anda rekomendasikan, Pak. Telkom sudah kita bahas bagaimana review singkatnya KLBF, Mika, MNCN secara teknikal, kenapa direkomendasikan, Pak Wilson? Oke, teman-teman, jadi ini sektor-sektor menarik ya, terutama nanti jika jadi emang untuk namanya PPKM diperketat gitu ya, atau PSBB seperti tahun lalu gitu. Ini sektor-sektor yang sebenarnya nggak terlalu terpengaruh teman-teman ya. Jadi ada Telkom, telekomunikasi gitu ya. Telkom ini orang-orang tetap pakai paket data segala macam, dan juga justru orang lebih sering gitu menghabiskan waktu dengan berinternet gitu teman-temannya. Salah satu provider itu adalah Telkom ya teman-temannya, dengan IndiHome-nya dan juga dengan Simpati gitu teman-teman, dan selulernya. Nah itu tadi Telkom udah kita bahas bahwa polanya rectangle, supportnya 3110 gitu, dengan target di sekitar 3500. Menurut saya ini menarik banget gitu, karena offsetnya tinggi dan resikonya kecil teman-teman. Karena sekarang dia di area support gitu. Terus yang kedua KLBF, ini saham consumer goods ya teman-teman, yang juga udah mulai menunjukkan perlawanan ya, karena 21 Juni kemarin dia naik 8,8% gitu. Nah secara teknikal ini berpotensi membentuk pola minor cup and handle teman-teman ya, minor cup and handle dengan level support di 1300, 420 untuk resistensinya, dan juga targetnya di 1600. Nah ini juga saham yang bagus fundamentalnya teman-teman, jadi nggak terlalu perlu khawatir untuk megang karena KLBF ini fundamentally bagus. Oke. Terus selanjutnya ada Mika ya, Mika ini saham rumah sakit teman-teman ya, salah satu saham yang yang dapatkan katalis positif lah gitu ya, farmasi dan rumah sakit gitu. Dengan yang adanya kasus COVID gini teman-teman ya, mereka kalau dilihat secara teknikal bolanya double bottom teman-teman, double bottom udah breakout kemarin dan sekarang bikin testing di supportnya teman-teman, support dan juga di moving average 100-nya teman-teman, dengan candle hammer hari ini. Jadi menarik banget dengan level support 2660, level resistance 880, targetnya 3100 dan berpotensi melanjutkan penguatannya gitu. Terus yang terakhir ada media teman-teman. Media ini juga orang-orang selama PSBB kita lebih sering nonton TV gitu ya, anak-anak karena nggak ada hiburan gitu, karena mereka selalu stay at home gitu atau school from home gitu. Jadi MNCN ini secara fundamental juga bagus teman-teman, dan kita lihat secara chart berada di supportnya banget. Potensi bikin double bottom, harga sekarang di 900 dengan level supportnya di sekitar 885. Jadi sebenarnya udah di level supportnya banget ya, 885 sampai 850 supportnya, resistance 955 dan juga target 1065 gitu untuk jangka pendek. Seperti itu.
Baik, 4 saham yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wilson, saya akan coba sampaikan Pak hasil rapat terbatas dari Istana Negara dan mungkin saja ini bisa menjadi salah satu sentimen untuk perdagangan esok hari, di mana Menko Marves mengambil alih penanganan pandemi di Jawa Bali, Menko Perekonomian Erlangga memegang penanganan selain wilayah Jawa dan Bali. Dan diumumkan penerapan PPKM darurat untuk wilayah DKI Jakarta pemirsa selama 2 minggu ke depan. Penutupan restoran, mal, WFH seluruh kantor ini 100%. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, terutama untuk pergerakan IHSG? Apakah memang seperti Anda katakan tadi, IHSG sudah cukup kuat, para investor juga sudah cukup resisten Pak dengan sentimen-sentimen seperti ini? Iya, ini menarik ya Mas ya, karena kalau kita lihat itu efeknya sebenarnya sementara doang. Jadi oke, ini hari ini ada kasus positifnya, negatifnya, udah diumumkan bahwa itu jadi gitu. PPKM diperketat dengan WFH yang tadi 100% dari tempatnya Mas ya dibilang ya. Bukan lagi 7525 ya, oke ini sampai terbaru, karena kemarin ekspektasi kita adalah 7525 seperti itu. Dan juga mall benar-benar tutup atau tetap sampai jam 5 Mas, jam 5 ya harusnya ya. Seperti itu. Jadi kita perlu lihat lagi detailnya, tetapi ini udah sesuai dengan ekspektasi sebenarnya dari investor gitu ya. Jadi dilihat besok itu ada potensi turun dulu gitu ya, turun dulu untuk merespons dari berita ini negatif ini, tetapi itu tidak berkepanjangan gitu. Sama seperti tanggal 10 September tahun lalu gitu. Jadi efeknya itu adalah untuk sementara doang. Tetapi untuk selanjutnya IHSG berpotensi untuk kembali lagi ke jalur uptrend sesuai dengan pola inverse second shoulder-nya seperti itu. Ini dengan catatan ini baru dari beberapa informasi yang berkembang ya Pak Wilson ya, dan kita juga masih menunggu informasi resmi dari Istana Negara. Pak Wilson, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu. Pertanyaan di WhatsApp interaktif sudah cukup banyak, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa telah bersama kami. IDX Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.